Yang pertama, Bapak dan Ibu, langkah yang Bapak dan Ibu harus perhatikan adalah pastikan nama guru yang ingin Bapak dan Ibu kepala sekolah nilai itu sudah sesuai. Jadi jangan sampai menilai A tujuannya, tapi yang ternilai adalah B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Selamat datang kembali di channel saya, di Edukasi Channel. Dan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu yang baru saja menemukan channel saya. Bapak dan Ibu, apa kabar? Lama saya tidak upload video di channel saya karena berhubung Lebaran. Jadi yang pertama saya mengucapkan bagi yang merayakan Lebaran, selamat Hari Raya, minal aidin wal faizin, taqabballahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan Ibu, pada video kali ini saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan dan diperhatikan oleh kepala sekolah sebelum menilai dokumen refleksi tindak lanjut guru di PMM. Bapak dan Ibu, barangkali ada di antara guru-guru Bapak dan Ibu yang telah selesai melakukan refleksi tindak lanjut guru di PMM. Jadi, Bapak dan Ibu sebagai atasan, sebagai kepala sekolah harus paham langkah apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diperhatikan oleh kepala sekolah sebelum menilai dokumen refleksi tindak lanjut yang telah dilakukan oleh guru atau yang telah dikerjakan oleh guru di PMM. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat. Yang pertama Bapak dan Ibu, langkah yang Bapak dan Ibu harus perhatikan adalah pastikan nama guru yang ingin Bapak dan Ibu kepala sekolah nilai itu sudah sesuai. Jadi jangan sampai menilai A tujuannya, tapi yang ternilai adalah B. Kemudian lakukan pengecekan dan berikan penilaian kepada guru setelah melakukan refleksi tindak lanjut dengan memperhatikan pilihannya untuk merefleksikan melalui pelatihan mandiri atau media pilihan belajar lainnya. Yang ketiga, penilaian refleksi tindak lanjut ini, Bapak dan Ibu, mencakup 3 tahapan. Yang pertama tantangan, upaya mempelajari, dan peningkatan kinerja. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah 3 tahapan penilaian, tantangan, ya, sadar tantangan nggak gurunya gitu ya, upaya mempelajari, dan peningkatan kinerja. Oke, kita lihat, kita lanjut Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama tadi, Bapak dan Ibu, pastikan nama guru yang ingin Bapak dan Ibu nilai sudah sesuai. Ya. Cek dulu di sini, Bapak dan Ibu, ini ada cek daftar guru, kemudian siapa yang mau dinilai. Ya. Di sini, Bapak dan Ibu, kalau rating observasi, berarti rating observasinya belum dinilai. Kemudian ada nilai tindak lanjut, ada nilai refleksi tindak lanjut. Jadi, silakan Bapak dan Ibu nilai refleksi tindak lanjutnya ini langsung klik nilai. Ya. Ini cek dulu, jangan sampai salah gurunya siapa yang mau dinilai. Oke, Bapak dan Ibu. Kemudian kita lihat di sini tadi, Bapak dan Ibu, penilaian ini mencakup 3 tahapan. Yang pertama tantangan, upaya mempelajari, dan peningkatan kinerja. Jadi ini harus Bapak dan Ibu perhatikan betul, ya. Ini tantangan. Dalam tantangan ini, Bapak dan Ibu menilai upaya refleksi guru. Perhatikan jawaban yang diberikan oleh guru terkait tantangan yang dihadapi dalam melakukan perubahan. Kemudian pilih penilaian kesadaran guru ketika melakukan refleksi. Jika diperlukan, Bapak dan Ibu kepala sekolah juga dapat memberikan penjelasan terhadap pemberian penilaian tersebut. Ya, kita lihat Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah nilai upaya refleksi guru. Ya, ini ketika guru sudah selesai melakukan refleksi tindak lanjut atau mengisi refleksi tindak lanjut di PMM, maka ketika Bapak dan Ibu membuka pengelolaan kinerja kepala sekolah dan ingin menilai refleksi tindak lanjut guru, maka muncul seperti ini Bapak dan Ibu, ini jawaban guru. Ya, 3 tantangan yang paling sulit yang guru hadapi dalam melakukan perubahan. Di sini ada pilihan belajar, ada 2 pilihan belajar ya. Pilihan belajar, saya sulit mengajak guru lain praktik simulasi setelah jam mengajar. Ini contohnya.
Kemudian untuk pilihan belajar PMM, kesulitan membagi jam mengajar dengan menyelesaikan modul pelatihan mandiri. Modul kurang sesuai, susah dapat referensi yang relevan. Bapak dan Ibu, ini adalah jawaban guru. Dari jawaban guru di sini, ya, di PMM guru Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu, bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi? Ya, sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Kalau dia sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri, menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor internal. Ya, contoh sarana prasarana, anggaran, koneksi sinyal dan lain-lain. Jadi di sini Bapak dan Ibu sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Ini kalau guru menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor eksternal. Contoh sarana dan prasarana, anggaran, koneksi sinyal dan lain-lain. Jadi memang murni faktor eksternal, bukan tidak ada faktor internal. Ketika jawaban guru di sini. Kalau jawaban guru yang di sini menurut Bapak dan Ibu itu sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri, maka Bapak dan Ibu checklist di sini. Ya. Kemudian sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri, menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atas keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Ya, dia hanya menjelaskan tantangan itu berasal dari kemampuan dan keterbatasan dirinya, kelemahan dirinya. Tidak ada faktor eksternal, maka yang di checklist di sini. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau dia sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya, ya penjelasannya di sini menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Kemudian menjelaskan dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan disertai data, bukti lapangan, riset, atau rapor pendidikan, maka Bapak dan Ibu checklist di sini. Ketika jawaban Bapak dan Ibu guru menjelaskan kedua hal ini, menurut Bapak dan Ibu. Tapi Bapak dan Ibu tetap diskusi dengan guru sebelum Bapak dan Ibu melakukan penilaian refleksi tindak lanjut. Kemudian Bapak dan Ibu dapat menjelaskan penilaian ini di kolom sini, ditulis nantinya di sini, bagaimana penjelasan Bapak dan Ibu terhadap penilaian yang Bapak dan Ibu lakukan. Kemudian Bapak dan Ibu, kita lanjut. Yang kedua, Bapak dan Ibu, nilai upaya mempelajari. Jadi kalau yang pertama tadi nilai upaya refleksi guru, yang kedua nilai upaya mempelajari guru. Perhatikan jawaban yang diberikan oleh guru terkait inspirasi yang didapatkan ketika melakukan upaya tindak lanjut dan perubahan yang didapatkan terkait praktik kinerja di ruang kelas atau satuan pendidikan. Pilih penilaian dari upaya guru dalam mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja berdasarkan hasil observasi kelas dan hasil refleksi. Jika diperlukan, Bapak dan Ibu juga dapat memberikan penjelasan terhadap pemberian penilaian tersebut. Oke, kita lihat Bapak dan Ibu. Nah, ini nilai upaya mempelajari guru, Bapak dan Ibu, di halaman PMM seperti ini. Bapak dan Ibu baca dulu jawaban guru. Inspirasi baru yang guru dapatkan dari upaya tindak lanjut, ini jawaban guru, Bapak dan Ibu. Contohnya, pilihan belajar. Metode baru dalam mengelompokkan siswa. Ternyata guru tersebut dapat metode baru dalam mengelompokkan siswa. Kemudian dari PMM, ternyata guru tersebut dapat mempraktikkan restitusi dan teori coaching. Kemudian ini juga jawaban guru berdasarkan inspirasi yang didapatkan perubahan praktik guru di ruang kelas atau satuan pendidikan. Saya mendapat umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif dan seterusnya. Dari jawaban ini, Bapak dan Ibu menilai apakah guru tersebut melakukan upaya tindak lanjut yang sudah disepakati. Ketika Bapak dan Ibu guru melakukan upaya tindak lanjut, tentu berdiskusi dengan kepala sekolah, ya. Apakah dia hanya melakukan upaya tindak lanjut? Kalau dia hanya melakukan upaya tindak lanjut, maka checklist di sini. Atau klik tombolnya ini di PMM nantinya. Kemudian, kalau dia sudah melakukan upaya tindak lanjut, juga mempraktekkan inspirasi dari upaya tindak lanjut, maka checklist yang nomor 2. Jadi, dipraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut ke dalam pembelajaran di kelas. Kemudian, dia bukan hanya melakukan upaya tindak lanjut, tapi juga mempraktikkan inspirasi yang didapat dari upaya tindak lanjut
kemudian juga membagikan praktik baik hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut kepada teman-teman guru lainnya, maka checklist di sini. Kemudian Bapak dan Ibu dapat memberikan penjelasan terhadap penilaian yang Bapak dan Ibu lakukan terhadap guru, nanti Bapak dan Ibu tulis di sini. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut yang terakhir. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, yang ketiga ya, itu nilai peningkatan kinerja guru. Ini Bapak dan Ibu perlu perhatikan. Apakah ada peningkatan kinerja guru ya? Perhatikan jawaban yang diberikan oleh guru berdasarkan inspirasi yang didapatkan dan juga terkait perubahan praktik guru di ruang kelas atau satuan pendidikan. Selain itu, Bapak dan Ibu juga dapat memperhatikan jawaban yang diberikan oleh guru dalam mengatasi tantangan untuk mewujudkan perubahan dapat terjadi. Kemudian, pilih penilaian dari peningkatan kinerja yang ditunjukkan oleh guru dalam rencana perbaikan berkelanjutan. Jika diperlukan, Bapak dan Ibu juga dapat memberikan penjelasan terhadap pemberian penilaian tersebut. Kita lihat, Bapak dan Ibu. Ini yang ketiga atau yang terakhir, nilai peningkatan kinerja guru. Baca dulu yang ini, Bapak dan Ibu, jawaban guru. Kemudian dari jawaban guru ini, ya bagaimana peningkatan kerja yang ditunjukkan oleh guru dan rencana perbaikan berkelanjutannya. Ada upaya melakukan peningkatan kinerja, maka Bapak dan Ibu checklist ini. Dari jawaban guru ini, kemudian ada upaya melakukan peningkatan kinerja sejalan dengan ekspektasi atasan, maka checklist ini. Kemudian, jika guru tersebut ada upaya melakukan peningkatan kinerja, kemudian mendapatkan respon positif dari peserta didik dari upaya tersebut, maka checklist di sini. Kemudian, apa penjelasan Bapak dan Ibu terhadap penilaian tersebut? Jika diperlukan, Bapak dan Ibu bisa tulis di sini. Oke, Bapak dan Ibu, ini adalah hal-hal yang Bapak dan Ibu harus lakukan sebelum Bapak dan Ibu melakukan penilaian refleksi tindak lanjut di platform Merdeka Mengajar. Jadi langkah-langkah yang telah saya sampaikan tadi merupakan langkah-langkah yang harus diperhatikan, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu sebagai atasan, sebagai kepala sekolah, sebelum nantinya Bapak dan Ibu melakukan penilaian refleksi tindak lanjut di platform Merdeka Mengajar. Namun Bapak dan Ibu harus tetap berdiskusi dengan guru terkait dengan apa yang harus guru lakukan ketika baik itu ketika observasi, tindak lanjut, upaya tindak lanjut maupun refleksi tindak lanjut. Demikian Bapak dan Ibu video yang bisa saya bagikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dalam nantinya mengisi penilaian dokumen refleksi tindak lanjut. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semangat belajar, semangat berbagi. Jangan lupa selalu bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.